مقدم يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا مذعن يا بر يا تواب ذا الجلال والإكرام يا مقصد يا جامي يا غني يا مغني يا مغني يا ضار يا نافي يا نور يا ضي يا بغضي يا باكي يا وارث يا رصيد يا صبور اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تأمرنا عدد الوطن ونعدد البنات بروحهم إلى يوم الدين وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أدنى كان وما يغفر عن شر ونهضة الوطن في العالمين واجعلني وذريتي والمحبين من المجاهدين المخلصين المحفوظين يا رب العالمين آمين 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 بكم فيكون اللهم بحقكم فيكون اللهم صل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر وفضينا عدد الوطن في العالمين بأمنين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Farija'an umati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wa ahfazu ainahlatal watan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mufassir rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa adamallahu nafa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina wa ulumi sairus salihin bidaraini amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala ghishawatu wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu
كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون قال المفسر رحمه الله تبارك وتعالى وأدام الله النفع بعلومه وبعلوم مشايخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ختم الله على قلوبهم khatamallahu khatama. Banyak sekali yang tidak sholat jamaah yang putri. Kenapa? Khatamallahu khatama. Isim fi'il huruf itu. Fi'il apa? Fi'il madhi. Setiap fi'il mencari apa? Fa'il. Mana fa'ilnya? Lafzul jalalah. Allahu. Khatamallahu. Arti khatama di sini taba'a atau tubi'a, boleh dibaca tubi'a juga, dikunci. Allah menyetempel ala qulubihim, atas hati mereka. Yaitu siapa yang disebut mereka di sini? Siapa? Orang-orang kafir. Tubi'a alaiha atau toba alaiha. Kalau dibaca majhul, di toba'a, Allah nyetempel alaiha ay ala qulubihim. Wastausaqa, dan Allah menguncinya. Fala yadkhuluha khairun, maka tidak bisa masuk ke dalam hati orang-orang kafir itu khairun, yaitu apa arti khairun? Kebaikan. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, ay mawadhi'ihi. Jadi yang distempel itu adalah mawadhi'ihi, pendengaran mereka. Makanya di sini ini namanya majaz. Fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haqqi. Fala yantafi'una. Intafa'a yantafi'u. Ini fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Sulasi atau mazid? Mazid. Berapa tambahan berapa huruf ini? Dua. Intafa'a timbangannya ibta'ala. Intafa'a yantafi'u. Ibta'ala yabta'ilu. Fala yantafi'una, maka mereka tidak bisa mengambil manfaat. Bima yasma'unahu, dengan apa yang mereka dengar. Yantafi'u tadi fi'il apa? Sedang baris apa? Sedang ro? Apa tanda rofa'nya? Subutun nun, tetap nun itu. Karena di sini la
bukan amil yang menjazamkan atau bukan amil yang menasabkan. La di sini la nafi, bukan la nahi. Kalau nafi artinya itu meniadakan. Jadi bila masuk kepada fi'il mudhari tidak memberikan pengaruh kepada fi'il mudhari. Kemudian mana fa'ilnya? Waul jamaah. Jadi yantafi'una ini termasuk fi'il 5. Dan mereka tidak bisa mengambil manfaat. Intafa'a. Bima yasma'unahu. Dengan apa yang mereka dengar. Sama juga yasma'una itu. Fi'il mudhari sedang rofa. Tanda rofanya subutun nun. Kemudian fa'ilnya waul jamaah. Hu itu maf'ul. Nah. Fala yantafi'una bima yasma'unahu. Maka mereka tidak bisa mengambil manfaat dengan apa yang mereka dengar. Minal haqqi dari kebenaran. Jadi karena seolah-olah pendengaran mereka, hati mereka sudah tertutup. Wa ala absarihim gishawatun. Wa ala absarihim gishawatun. Dan atas absarihim penglihatan mereka gishawatun ay gitaun yaitu penutup. Gisyawatun itu apa artinya? Gitaun. Gita itu apa artinya? Penutup. Kalau apa namanya seperti botol supaya air jangan keluar, maka kita apakan lubang mulut botol tersebut, ditutup. Nah, alat untuk menutupnya itu namanya gitaun. Itu penutup. Jadi seolah-olah di sini orang kafir yang tidak mau menerima kebenaran itu, jadi seolah-olah di matanya itu ada gisyawah, ada gitaun, ada penutup yang menutupi mata mereka. Fala yubsirunal haqqa. Maka mereka tidak bisa melihat kebenaran. Karena apa? Karena mata mereka tertutup. Jadi di sini bukan maksud artinya tutup seperti ini, bukan. Jadi itu perumpamaan. Itu perumpamaan bahwa orang-orang yang kafir hatinya tertutup, telinganya tidak bisa mendengar. Nah, ketika itu matanya juga tidak bisa melihat kebenaran. Walahum azabun azim. Jadi balasannya ketika orang-orang kafir tidak mau melihat kebenaran itu, walahum bagi mereka azabun. Apa i'rabnya azabun? Jadi apa? Jadi sering saya jelaskan bahwa kalau kita ingin melihat bentuk kalimat bahasa Arab, yang kita lihat itu bentuk jumlah itu. Jumlah itu ada berapa? Jumlah itu ada berapa? Ada 2 saja. Jumlah apa namanya? Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Jadi tadi kalimatnya sudah titik. Wala absarihim gisyawatun. Sudah titik. Walahum azabun azim. Nah, berarti ini kan kalimat baru lagi. Nah,
Nah, sekarang kamu lihat, ini jumlah apa namanya? Hah? Kalau kamu katakan jumlah fi'liyah, mana fi'il di situ? Mana fi'il di situ? Kan jumlah fi'liyah itu jumlah yang diawali dengan apa? Kata ker. Nah, di situ mana kata kerja? Ada nggak kata kerja di situ? Nggak ada. Berarti jumlah apa di sini? Jadi membaca ibarat itu seperti itu. Jadi jumlah itu ada dua. Nah sekarang walahum azabun azim. Jumlah apa ini? Kalau jumlah ismiyah berarti terdiri dari apa? Dari apa? Dari mubtada dan khobar. Nah, kalau terdiri dari mubtada dan khobar, mana mubtadanya, mana khobarnya? Kan begitu saja. Mana mubtadanya, mana subjeknya? Di sini mubtadanya itu azabun. Jadi mubtadanya itu dibelakangkan. Khobarnya itu dikedepankan. Mana khobarnya? Walahum. Itu khobarnya. Kenapa khobarnya itu ditaruh di depan? Karena bentuknya jar majrur atau bentuknya sibuhul jumlah. Jadi nanti kamu kias. Semua yang jar majrur khobarnya itu biasa di depan. Dan kalau mubtada'nya itu bukan isim ma'rifat, dia di belakang. Sama semua itu. Sama semua. Misalnya juga lirrijali nasibun. Nah, lirrijali nasibun. Itu jumlah apa itu? Jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti terdiri dari apa? Mana mubtada'nya? Nasibun. Mana khobarnya? Lirrijali. Jadi kias saja itu. Sama-sama semua itu. Nah, walahum dan bagi mereka orang kafir tadi, orang kafir yang sudah distempel hatinya, pendengarannya, dan mereka tidak mau melihat kebenaran, bagi mereka azabun. Apa arti azabun? Azab atau siksa. Azimun jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Jadi sifat. Nakirah jatuh setelah nakirah menjadi sifat. Gampang itu kaedahnya itu. Azabun, ma'rifat nakirah. Nakirah. Sekarang setelahnya jatuh isim nakirah juga. Azimun. Berarti isim nakirah jatuh setelah isim nakirah menjadi sifat. Azimun. Yang besar. Azabun azimun. Nah, di sini ditafsirkan qawiyun daimun. Kuat. Azab yang apa? Qawiyun, yang kuat. Daimun, seterusnya, selama. Nah, inilah akibatnya bagi orang-orang kafir yang tidak mau menerima kebenaran tadi. Jadi, walahum azabun azimun. Bagi mereka azab yang besar, azab yang qawiyun daimun, azab yang kuat. Titik. Wa nazala fil munafiqina. Ini jumlah apa ini? Jumlah apa? Fi'liyah. Mana fi'il di situ? Nazala. Apa arti nazala? Turun. Kalau menurunkan anzala.
Bedakan antara ketika dia itu mabni muta'addi dengan lazim. Kalau bunyinya turun, itu namanya lazim. Fi'il yang tidak butuh kepada objek atau maf'ul. Tapi kalau menurunkan, itu fi'il muta'addi atau fi'il yang butuh kepada maf'ul. Arsyad menurunkan buku. Kalau burung itu turun, itu tidak ada maf'ulnya di situ, tidak ada maf'ulnya. Paham? Jadi kalau yang butuh kepada maf'ul itu namanya fi'il muta'addi. Kalau yang tidak butuh kepada maf'ul itu namanya fi'il lazim. Hanya yang kita cari fa'ilnya saja dan turun. Bil munafiqina, fi huruf apa? Fi huruf apa? Berapa huruf jar itu? Al munafiqina berarti sedang baris apa? Karena di depannya ada huruf jar, ya otomatis dia sedang majrur, sedang baris. Apa tanda baris bawahnya? Apa tanda baris bawahnya? Kenapa ya? Jamak muzakkaris salim. Ingat tanda baris bawahnya jamak muzakkaris salim itu apa? Ya. Wa nazala fil munafiqina. Apa artinya? Dan turun kepada orang-orang munafik. Jadi jumlah ayat wa minan nasi inilah yang menjadi fa'il daripada nazala itu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri. Wa minan nasi. Nah, kalimatnya kalimat baru ini. Jumlahnya jumlah baru. Kira-kira jumlah apa ini? Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti terdiri dari apa? Mubtada dan khobar. Nah sekarang wa minan nasi. Min. Ini huruf apa? Huruf apa? Huruf jar. Kemudian an-nasi. Majrur. Nah, berarti sekarang jar majrur yang di depan ini menjadi apa? Hah? Menjadi apa? Kan tadi sama dia dengan di atas tadi walahum itu. Ia menjadi tidak ada jar majrur itu menjadi mubtada. Dia menjadi apa? Dia menjadi khobar. Yang seperti ini nah, kamu nanti mengkiasnya sama semua. Kan tadi sudah ada di atas. Walahum azabun azim titik wa minan. Nah. Kan kalimat baru itu. Wa minan nasi. Nah. Dan sebagian dari manusia atau dari golongan manusia. Min di sini artinya lil ba'di. Itu menunjuk lil ba'di sebagian. Wa minan nasi, sebagian dari manusia. Man, orang. Jadi apa man kalau begitu sekarang? Hah? Jadi apa? Ya kan tadi khobarnya sudah ada. Jadi apa? Jadi mubtada. Jadi kalian ini kalau masih bingung. Hanya dua itu yang kita cari kalau jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya, mana khobar. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Wa minan nasi may yaqulu. Jadi man ini kedudukannya adalah sebagai apa? Sebagai mubtada.
Mana khobarnya? Mana khobarnya? Jar majrur yang di depannya itu minan nas tadi. Jadi khobarnya didahulukan. Ini namanya khobar muqaddam. Kemudian man mubtada muakhar. Wa minan nasi, dan sebagian orang mayyakulu berkata. Yakulu isim fi'il huruf. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Sedang baris apa dia? Sedang ropa. Apa tanda ropaknya? Kok wau? Kan domah itu yakulu. Kenapa domah? Fi'il mudhari sahihul akhir. Kemudian kenapa dia, apa sebabnya ropa? Tajarrud, kosong dari amil. Kemudian mana fa'ilnya? Itu bukan fi'il 5. Kalau fi'il 5 yang fa'ilnya wawu, setelah wawu itu mesti ada nun. Jadi jangan setiap ada wawu di kalimatnya itu fa'il, bukan. Mana fa'ilnya? Mustatir, takdirannya. Huwa kembali kemana? Kepada man. Wa minan nasi may yaqulu, sebagian orang dia berkata. Apa kata mereka? Amanna. Kata amanna ini fi'il apa? Fi'il maudhi. Mana fa'ilnya? Nah, itu fa'ilnya. Sama dengan nasorna. Ini kan kalau fi'il maudhi, fa'ilnya nahnu akan dirubah menjadi apa? Nah. Kalau ana tu, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, amantu, amanna, amanta, amantum, begitu. Jadi amanna fi'il apa? Fi'il maudhi. Mana fa'ilnya? Na. Fa'ilnya apa? Na yang ada di sana itu. Amanna billahi. Kami beriman, kami percaya kepada Allah. Wa bil yaumil akhiri, dan kami percaya dengan hari Ini kata siapa? Ini kata sebagian orang. Orang itu siapa yang dimaksud? Jadi orang-orang kafir berkata, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Ini kata siapa? Perhatikan. Apa yang dimaksud dengan wabil yaumil akhiri ay yaumal qiyamati. Jadi hari akhir di sini maksudnya adalah hari kiamat. Li'annahu akhirul ayyam. Karena hari kiamat itu adalah akhir daripada hari.
hari kiamat itu adalah akhir daripada atau hari tidak ada hari lagi setelah hari kiamat itu. Tidak ada. Makanya disebut dengan yaumil akhir. Jadi kalau ditanya apa maksudnya hari akhir itu? Ya hari kiamat. Kenapa disebut dengan hari akhir? Li'annahu akhirul ayyam. Karena dia adalah hari terakhir. Tidak ada hari lagi. Nah, tidak ada siang malam. Karena hari itu sudah berakhir. Wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Nah, perhatikan. Jadi kalimatnya tadi mana? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Itu jumlahnya jumlah ismiyah. Mubtada khobar. Sudah selesai sampai di situ. Wa ma hum bimu'minin. Lagi ini jumlah apa? Hah? Jumlah ismiyah. Ma di sini manafi. Huruf. Hum mubtada. Bimu'minin jar majrur yaitu sebagai khobar. Gitu. Wa ma hum bimu'minin. Dan mereka tidak beriman. Jadi kata-kata mereka tadi yang mengatakan amanna billah wa bil yaumil akhir itu hanyalah ucapan Nah ini, jadi orang yang suka berbicara lain di hati, lain di mulut itu disifatkan seperti orang apa? Itu disifatkan orang munafik. Karena di dalam Al-Quran tadi mengatakan, orang yang berkata kami beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, wa ma hum bimu'minin. Dan tidaklah mereka itu beriman. Nah, ru'iya fihi makna man, wa fi dhamiri yakulu labzuha. Perhatikan. Jadi pada kata wa ma hum ini, kenapa tidak mengatakan wa ma huwa? Wa ma huwa bimu'minin. Tidak mengatakan huwa. Dijawab. Ru'iya fihi makna man. Oh, karena mera'i bahwa man itu maknanya adalah jamak. Itu sebabnya domir yang ada pada hum itu kembali kepada makna man. Karena mera'i. Makna daripada man di situ maknanya jamak, bukan satu. Paham? Wa bil dhamiri yaqulu labzuha. Dan mera'i pada dhamir yaqulu yaitu lapaznya, lapaz yaqulu. Kalau lapaz yaqulu itu kan lapaznya itu lapaznya mufrad. Paham maksudnya? Hah? Tadi di ayatnya di atas mengatakan fa'ilnya mana yaqulu? Man. Musta apa bunyinya? Huwa. Nah, huwa itu kembali kemana? Kepada man. Perhatikan. Di sini ada segi nahunya. Nah, di bawah kok mengatakan hum, sementara di atas mengatakan yaqulu. Kenapa bisa demikian? Nah, ini yang dijawab oleh
Mufasir. Jadi pada yakulu itu meraih lapas daripada man. Meraih lapas dari apa? Man. Karena dari segi lapasnya itu bisa mengandung makna mufrad satu. Nah, kemudian di bawahnya wa ma hum bimu'minin. Di situ mengandung makna jamak. Jadi kembalinya domir hum yaitu kepada makna apa? Makna man. Kalau pada yakulu domirnya itu kembali kepada man, itu meraih apa? Lapaz. Paham maksudnya? Hah? Jadi itu. Saya ulang, perhatikan. Mayyakulu di situ ada dua hal di situ dari segi nahunya. Man di sini dari segi lapaznya dia mufrad. Kemudian di bawah hum dia pakai hum wa ma hum bimu'minin. Padahal tadi kan di atas orang berkata dia berkatakan. Berapa yang disebut di situ? Kan satu pada yakulu itu. Nah, itu yang dibahas. Oh, kalau dia di situ memakai domir mufrad yakulu karena meraih lapaznya. Lapaz man itu mufrad dari segi lapaz. Kemudian maknanya itu bisa jamak. Paham? Nah, itu maksudnya di situ. Jadi ru'ya fihi makna man. Jadi dirai pada domir hum itu makna man yang jamak. Wa fi dhamiri yaqulu lafzuha. Sedangkan domir yang ada pada yakulu itu melihat lapaz daripada man yang mufrad. Itu dari segi nahwu saja. Paham? Nah, kita lanjut. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Yukhadi'una itu fi'il mudhari. Fi'il apa? Ini kalimat baru. Berarti jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Karena apa? Diawali dengan kata mana kata kerjanya? Yukhadi'una. Yukhadi'una fi'il apa? Fi'il mudhari. Sedang baris apa? Sedang rofa. Apa tanda rofanya? Apa tanda rofanya? Tidak ada tanda wawu menjadi tanda rofa pada fi'il. Tidak ada. Apa tanda rofanya? Nun. Fi'il mudhari itu tanda rofanya cuma dua. Kalau bukan domah, nun. Kalau bukan nun, domah. Tidak ada wawu, tidak ada. Ulang. Yukhadi'una. Fi'il apa? Sedang baris apa? Apa tanda rofanya? Kenapa nun? Fi'il. Apa itu fi'il lima? Fi'il mudhari yang berhubungan dengan alif tasniyah, waul jamaah. Nah, di sini ada nggak waul jamaah? Ada. Udah. Kemudian kenapa dia rofa? Atau apa sebabnya rofa? Karena tajar kosong dari amil. Terus setelah itu mana fa'ilnya? Wau. Mana failnya? Wau. Wau itu kembali kepada siapa? Kembali kepada siapa? Man. Man itu siapa? Orang yukhadi'una Allaha. Lafzul jalalah mansubun ala ta'zim sebagai maf'ul. Jadi kita kalau perhatikan. Kalau lafzul jalalah, lafzu Allah menjadi maf'ul, kita katakan mansubun ala ta'zim, kita bilang. Apa? Berbaris atas
alat ta'zim, untuk menghormati. Karena tidak cocok lafaz Allah itu kita jadikan sebagai objek. Walaupun dari segi nahunya memang dari objek. Tapi adabnya, nah ini adab namanya. Mansubun alat, paham maksudnya? Paham apa? Perhatikan. Apa katanya? Nah ini. Kan kalau jumlah fi'liyah itu terdiri dari apa? Terdiri apa? Fi'il, fa'il, dan maf. Fi'lun itu apa? Kata kerja. Fa'il itu pelaku. Maf'ul itu objek atau penderita. Saya makan nasi, mana penderitanya? Dalam bahasa Arab itu namanya maf'ul. Saya menulis buku, mana penderitanya? Buku. Itu namanya penderita, maf'ul. Saya memukul anjing. Apa jadi objeknya di situ? Nah, maf'ul itu selalu berbaris apa? Selalu berbaris atas atau mansub. Selalu berbaris apa? Nah, sekarang di sini perhatikan. Susunannya di sini yukhadi'una itu fi'il. Kemudian di sini sudah ada fa'ilnya. Kemudian ada juga maf. Nah, masalahnya lafzul jalalah atau lafaz Allah itu berbaris atas sebagai maf'ul. Itu dari segi nahu. Cuma di sini untuk adab kita kepada Allah, kita tidak mengatakan berbaris atas dengan maf'ul. Masa Allah itu objek? Nah, jadi kita katakan mansubun apa? Mansubun alat ta'zim. Itu caranya kalau dalam ilmu nahu. Dia berbaris atas untuk pengagungan atau untuk membesarkan Allah. Jadi bukan berbaris atas sebagai memang nahunya jadi objek memang. Nah, jadi itu di mana-mana ketemu kalau lafzul jalalah jadi maf'ul, nanti kita katakan mansubun alat ta'zim. Apa? Nah, contohnya juga astaghfirullah. Nah, astaghfiru fi'il fa'il. Allah berbaris atas dengan apa? Mansubun alat ta'zim. Memang di sini jadi maf'ul dari segi nahunya. Begitu, paham? Yukhadi'una Allah. Apa arti khada'a yukhadi'u? Khada'a itu artinya apa? Menipu. Menikah. Menipu atau mengelabui. Yukhadi'una, mereka orang-orang munafik itu mengelabui atau menipu Allah. Masa Allah bisa ditipu? Kan tidak bisa. Nah, makanya di situ dari segi nahunya memang jadi maf'ul, tetapi kita katakan dia mansubun alat ta'zim.
yukhadi'unallaha, mereka mengelabui Allah, mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan mereka juga menipu orang-orang yang beriman. Bagaimana bentuk cara mereka mengelabuinya itu? Biizhari khilafi ma abtanuhu minal kufri, dengan cara bi huruf jar. Baknya di sini namanya ba lit taswir, menggambarkan bagaimana cara mereka itu menipu. Biizhari, dengan menampakkan, khilafi ma abtanuhu, menampakkan sebalik dari apa yang mereka sembunyikan atau apa yang ada di dalam batin mereka. Menampakkan lain di luar, lain di dalam, lain di luar. Bi khilafi ma abtanuhu, dengan menampakkan berbeda apa yang ada di dalam. Dan tadi di luarnya mereka mengaku apa? Beriman. Nah, minal kufri. Nah, di dalam hati mereka itu kufur, kafir, ingkar. Tapi yang ditampakkan itu berbeda dari apa yang ada di dalam hati mereka. Nah, kemudian liyadfa'u anhum ahkamahud dunyawiyah. Jadi tujuan mereka menampakkan lain daripada apa yang ada di dalam hati mereka adalah liyadfa'u. Liyad, supaya mereka menolak, anhum, dari mereka, ahkamahud dunyawiyah, yaitu hukum-hukum dunia. Jadi maksudnya mereka mengaku diri beriman kepada Allah, kepada hari akhir, agar tuntutan hukum duniawi itu tidak berlaku kepada mereka. Nah, jadi inilah orang-orang munafik, menampakkan apa yang berbeda daripada hatinya. Jadi tujuannya itu adalah supaya tidak kena dengan hukum-hukum dunia. Jadi itu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Wa ma, di sini manafi. Dan tiadalah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Li'anna wabala khidaihim raji'un ilaihim. Karena akibat dari tipuan mereka raji'un ilaihim, kembali kepada mereka. Li'anna wabala khidaihim raji'un ilaihim. Jadi Allah menjelaskan bagaimana orang munafik itu menipu Allah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tiadalah mereka menipu kecuali mereka menipu diri sendiri. Bagaimana bentuk mereka itu menipu diri sendiri? Nah, bagaimana? Li'annahu wabala khidaihim. Karena akibat tipuan mereka raji'un ilaihim, kembali kepada mereka. Fayattadihuna fid dunya bi'itla'illahi nabiyahu. Fayattadihuna fid dunya, maka
Di dunia mereka terbuka aib apa yang mereka sembunyikan itu. Bi'itla'illahi nabiyahu, dengan sebab Allah memperlihatkan kepada nabinya alama abtanuhu, atas apa yang mereka sembunyikan. Wa yu'aqabuna bil akhirati, dan mereka akan disiksa nanti di akhirat. Nah, itulah akibat daripada tipuan mereka, yang dimana mereka rugi sendiri. Nah, ini di dunia Allah perlihatkan kepada nabinya bahwa apa yang mereka katakan itu tidak benar. Di akhirat mereka disiksa. Rugi enggak itu? Makanya Allah berfirman, wa ma yakhda'una ila anfusahum. Mereka sebenarnya tidak menipu. Nah, sama juga dengan kalian. Yang di mulutnya katakan diri taat, yang di mulutnya katakan diri tapi di belakang tidak taat, nah itu menipu diri sendiri. Rugi diri sendiri. Nah, ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada pertanyaan, Asad? Hah? Apa? Apa? Tidak jelas pertanyaannya. Apa? Orang kafir masuk Islam, terus? Udah, perhatikan. Jadi orang munafik yang hakiki atau orang munafik yang sebenar-benar munafik itu hanya ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan. Setelah zaman Rasul atau setelah Nabi tidak ada, jadi orang munafik yang dalam artian yang sebenarnya munafik tentu kita tidak bisa menentukan sendiri. Karena sekarang seperti tadi ada orang mengaku diri Islam. Ya setelah masuk Islam ya itu hukumnya Islam. Kemudian bagaimana dengan hatinya? Itu terserah Allah. Andai kata dia itu tidak beriman kepada Allah, hanya berucap di mulut saja, maka kita tidak boleh menghukumnya sebagai orang kafir atau orang yang tidak beriman. Karena apa? Karena tidak ada bagi kita kepastian tentang hatinya itu. Nah, sedangkan kalau di zaman Nabi, perhatikan. Kenapa ada orang munafik? Karena Allah sendiri yang mengasih tahu Nabi, oh ini tidak beriman. Allah tahu, mau diberitahu Nabinya bahwa orang ini tidak beriman. Hanya mulutnya saja yang mengakui seperti itu. Kan begitu? Nah, jadi pertanyaannya seperti tadi. Ada orang tidak Islam, masuk Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tentang hatinya yang tidak beriman itu bukan urusan kita. Paham? Nah, jadi itu. Jadi makanya setelah Nabi wafat atau setelah Nabi tidak ada, istilah munafik yang seperti dalam Al-Quran ini itu tidak akan kita temukan. Karena apa? Karena kita tidak boleh menghukumi orang itu berdasarkan sangkaan. Berdasarkan, paham? Sangkaan itu misalnya seperti tadi. Ya tadi katanya masuk Islam. Sekarang dia begini-begini. Ah mungkin kamu kafir. Atau mungkin kamu munafik. Tidak boleh. Jadi itu. Jadi kalau seseorang
sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dengan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia dihukumkan sebagai orang yang Islam. Paham? Nah, adapun hatinya itu entah beriman atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusannya dengan Allah. Jadi kewajiban kita tetap, andai kata dia mati, maka wajib untuk disolatkan, dikafani, dikuburkan, dan lain sebagainya. Hatinya itu urusan Allah. Paham? Udah, Wallahu alam. Apa? Hah? Bisa apa? Bisa zuhud. Perhatikan. Zuhud itu apa dulu? Apa arti zuhud? Perhatikan. Jadi zuhud itu ada di hati. Zuhud itu ada di hati. Bisa saja di tanganmu itu kamu punya uang sampai triliunan, miliaran. Tetapi kamu bisa berlaku zuhud. Zuhud itu artinya bahwa dunia itu kita taruh di atas tapak tangan kita. Arti zuhud. Bukan berarti zuhud itu tidak mau mobil. Bukan begitu yang namanya zuhud. Zuhud itu ada di hati. Jangan gambarkan orang zuhud itu kiri, miskin, tidak punya rumah bagus. Bukan begitu. Zuhud itu orang yang menaruh dunia itu di atas tapak tangannya itu. Di punggung tangannya. Dunia itu tidak ada di hatinya. Itu namanya orang zuhud. Paham? Paham Arsad? Sehingga nanti kamu jangan digambarkan orang zuhud itu orang yang tidak mau pakai mobil. Saya jalan kaki saya. Bukan begitu. Jadi itu. Tapi ketika dunia itu masih bercokol di hati, perhatikan. Ketika dunia itu masih bercokol di hati, itu bukan zuhud namanya. Bukan zuhud namanya. Satu contoh kecil saja. Perhatikan. Yang namanya zuhud. Zuhud ya kecil sekali. Sekarang saya bagikan uang 100.000. Kemudian Arsad tidak kebagian. Nah, jadi kalau kamu masih di dalam hatinya itu merasa sedih, merasa apa? Itu bukan. Itu. Paham? Jadi itu contohnya, contoh kecil. Orang berebut uang. Saya tidak dapat, sedih. Berarti dunia itu masih ada di hati. Tapi kalau misalnya kamu dapat, tidak dapat, tidak ada masalah. Nah, itu. Itu namanya zuhud. Paham? Nah, jadi itu. Jadi pengertian sederhananya itu seperti tadi. Ini tidak mesti orang zuhud itu kere, rumahnya jelek, tidak mau kemana-mana jalan kaki. Bukan begitu. Jadi zuhud itu ketika hati, dunia itu tidak ditaruh di hati. Itu namanya orang zuhud. Ya bisa saja kamu punya kendaraan sekian. Nah, misalnya Arsad punya kendaraan 5. Arsad, saya minta kendaraanmu 3, ambil saja. Ini untuk perjuangan, ambil saja. Nah, itu orang zuhud. Karena apa? Karena tadi mobil segala macam yang dipergunakan untuk dalam perjuangan, tidak ada artinya. Kan tidak ditaruh di hati itu. Kalau ditaruh di hati tentu akan, wah masa saya akan kasih mobil orang, aduh.
Itu namanya bukan zuhud namanya. Nah, seperti itu. Paham? Nah, uang Arsad punya uang 1 miliar. Arsad, kita minta 500 juta untuk ambil saja. Uang tidak ada. Nah, jadi ketika diambil apa yang kita punya untuk kepentingan perjuangan atau kepentingan agama, kita tidak pernah merasa kekurangan atau merasa diambil. Tapi kalau masih merasa, berarti kamu masih kangen, masih sayang dengan dunia. Ya persis seperti orang membalikkan telapak tangan. Gitu. Wallahu a'lam. Dah? Dan lagi. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ya Rabbana tarabna biannana tarabna wa annana asrafna la ladha asrafna fatub alaina taubah tagsilu kulla haubah. Astur lana rawati wa amini rawati wa gfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli zi mahabbah hujratin asubah wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina zabi kulli suli sallallahu wasallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi la tasisu bi walhamdulillahi bil badi wa tanahi hamdan katsiran jamma ya'fuq adana mal fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala alam.